Oke, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Yuan Alfredo, Hadir Pak. Rahma Fadila, Hadir Pak. Zahra Aulia, Hadir Pak. Iis Solihat, Hadir Pak. Naila Salsa, Hadir Pak. Ajeng, Hadir Pak. Azarina, Hadir Pak. Ainun Fauzita, Hadir Pak. Aditya Nurendra, Hadir Pak. Nasma. Saya hadir. Oke, ini masuk semua nggak ya? Ada Ya, aku masuk, Pak. Pak. Siapa yang nggak masuk? Kira Pak. Ada Pak. Kenapa dia mau nggak masuk? Banjiran. Banjiran. Iya, Pak. Kemarin udah jelas soalnya. Iya Pak. Enak banget sampai banjir. Padahal lukanya di Halim Pak. Kalian kok nggak jemput Gerald? Kan kesian ya. Udah Pak. Udah. Terlalu kita Pak muat. Via WA Pak. Berarti udah open donasi Pak. Iya Pak. Di Bisa WA, Pak. Sih kayak Bang Minta bisa WA. Oke. Jadi karena kemarin kita udah belajar tentang apa sih kaitan cuaca dan dengan kehidupan. Nah, karena kemarin udah mulai, jadi sekarang kita mungkin langsung lanjut aja ya di materi kali ini. Oke. Nah, materi kali ini tuh cuaca dan iklim dengan kaitan kehidupan. Nah, jadi sekarang Bapak minta kalian tuh membentuk 3 tim ahli untuk meninjau berbagai skenario. Nah, setiap tim itu akan menghadapi tantangan yang menyoroti dampak cuaca atau iklim. Nah, nanti kalian diskusiin ya, terus cari jawaban yang tepat gitu untuk pertanyaan nanti. Oke, Bapak minta ini tuh kelompok kiri sebagai tim transportasi, tengah sebagai tim pertanian dan pangan, dan kanan itu sebagai tim pariwisata dan arsitektur. Boleh kalian. Nah, ini kasus pertama. Jadi untuk tim transportasi udara nih. Jadi nih tim transportasi kalian adalah manajer di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sore ini itu tuh ada laporan awan cumulonimbus yang tebal disertai dengan angin shear di ujung landasan pacu. Nah, jadi ada 2 pertanyaan nih untuk kalian. Yang pertama itu sebenarnya urusan ini tuh hubungannya antara ke cuaca atau iklim. Nah, yang kedua, apa sih keputusan kalian terhadap pesawat yang mau mendarat? Sebaiknya itu dilanjut atau ditunda. Nah, jadi kalian boleh diskusiin dulu nih. Kira-kira apa sih jawaban yang tepat buat pertanyaan? Satu yang langsung jawab. Jawab. Ayo deh kasih. Dulu Pak. Kayaknya lebih baik didiskusikan lagi Iya, biar Pak. jawabannya tuh 5 menit dan Satu lagi, lebih. biar informasinya tambah banyak Pak. Ah, iya, benar. Siapa tadi doang sih yang tahu dan diskusi kita jadi dulu. Kita nggak tahu, belum. Kan kalian belum di. Iya maaf Pak, iya. Sabar Saya ya. semangat banget gitu, Nah, Pak. ini emang kayaknya tuh ambisinya untuk belajar kuat banget ya. Iya. Boleh. Saya Mana mau ranking nanya, 1 Pak. kan Pak? Mana ranking 1? Satu-satu. Di mana? Di sini. Di kelas ini. Dari belakang Pak. Rendah banget. Pasti paling bawah. Padahal kan baru pindah. Oke, boleh kalian diskusikan dulu ya. Siapa? Oh kita belum Pak. Iya. Nanti ganti-ganti Oh ya. iya. Nana semangat Pak. Oh berarti ini apa? Pertanyaan langsung jawab dulu gitu. Iya, nanti ganti-ganti ya. Oh. Udah Pak. Udah. Ya. Oke, boleh siapa yang mau jawab dari tim kiri? Aku Kade. Nanti aja. Oke, silakan Nazma. Nazma Adit. Iya. Baru nanya. Sambil berdiri Pak. Nggak usah sih, buka aja. Buka lagi.
menjawab Pak, mau menjawab. Boleh Adit, silakan. Itu kenapa harus menurun? Nah, karena kan awan cumulonimbus kan itu kan kabut yang tebal ya, dan juga angin yang kencang. Kalau misalnya kita stay di atas yang ada kita merasa mengambing, dan juga ketika awan cumulonimbus itu bukan sekedar kabut biasa, tetapi ada guntur atau ledakan petir, dan juga di mana petir tersebut juga bakal menyebabkan sebuah gelombang radio yang bakal kayak mengganggu sinyal dari pesawat tersebut. Kalau misalnya sinyal pesawat tersebut bisa terganggu, maka jalur penerbangannya juga bakal terganggu. Makanya itu harus dilakukan pendaratan darurat seperti itu Bapak. Berarti harus mendarat dong Pak. Iya, jadi sebetulnya kalau emang ketika udah di atas itu sebaiknya mendarat, namun ketika belum take off itu sebaiknya ditunda aja dulu karena berbahaya buat keselamatan penumpang dan awak pesawat juga. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya, itu kelompok tengah. Nah, di kasus 2 ini ada pertanian dan ketahanan pangan. Nah, jadi kalian kelompok tengah ini kan sebagai di pertanian. Nah, kalian itu merupakan penyuluh yang menghadapi keluhan petani cabai musim tanam yang terganggu akibat El Nino, membuat Oktober yang biasanya hujan menjadi kering kerontang. Nah, saya mau nanya nih, kalian tuh tahu nggak perbedaannya El Nino dan La Nina? Saya tahu Pak. Silakan. Kalau pas di SMP saya jadinya pokoknya ingatnya gini, El Nino itu cowok, El Nina itu cewek. Jadi kalau El Nina itu nangis, jadi dia hujan. Ya. Kalau El Nino tuh kan cowok tuh, nah itu kayak kering gitu. Nah gitu sih Pak. Bener banget dari tulisan dari Dina yang simple ya tadi antara El Nino dan La Nina. Oh iya La Nina, apa Pak? Nah, oke, untuk pertanyaannya ini, yang pertama, fenomena El Nino yang menggeser musim ini itu masuknya ke ranah cuaca atau iklim. Dan yang kedua itu, apa sih saran dari kalian ke petani untuk masa tanam berikutnya? Nah, boleh sebelum jawab kalian diskusikan dulu terlebih dahulu. Diskusikan dulu ya. Bentar ya Pak. Bentar Pak. Baik. Kalau udah siap boleh langsung jawab aja. Iya Pak. Ya, silakan tim tengah jawab
nih jawaban dari kelompok tengah. Jadi petani itu memang nggak bisa melawan alam ya, jadi mereka juga harus beradaptasi nih sama iklim yang terjadi. Ini juga jadi bukti kalau iklim itu mempengaruhi ketahanan pangan kita. Oke, beri plus dulu ke kelompok tengah. Oke, yang terakhir ini ada kelompok kanan. Kelompok kanan dengan kasus tim pariwisata dan arsitektur. Nah, yang terakhir kalian sebagai kelompok kanan itu merupakan tim pariwisata dan arsitektur. Nah, kali ini merupakan konsultan pembangunan resort mewah di Puncak, Bogor, dan di Pantai Bali. Nah, bagaimana sih iklim itu mempengaruhi desain bangunan yang kalian nanti akan buat gitu. Jadi pertanyaannya berdasarkan iklim, suhu dan kelembapan di kedua tempat itu, apa beda desain ventilasi atau jendela yang kalian sarankan terhadap bangunan yang akan kalian buat nanti? Silahkan diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kok kayak kita gitu, Pak? Enggak kok. Kan murid kelas 10 kan pinter-pinter, jadi saya yakin lah minimal sepele. Kurang banyak. Langsung deh. Pak kata Iis, emang boleh jawab juga ke kelompok lain? Jangan ya Is, aja juga jangan. Giliran kelompokan dulu, kasihan mereka belum jawab. Ya Pak, ada Pak. Oke Pak. Menjawab. Oke, silakan di kanan kalau sudah berdiskusi boleh langsung jawab aja. Nah, jawabannya itu di puncak kan mungkin jendelanya itu lebih tertutup kaca atau kacanya itu lebih tebal. Nah, itu fungsinya itu biar aman. Nah, di Bali jendelanya itu besar-besar atau terbuka gitu. Nah, itu tuh membuat angin masuk. Nah, jadi sebenarnya itu panas. Ya benar banget ya penjelasan dari Juan. Jadi bisa dilihat di TV ini perbedaan antara membangun resort di Puncak sama di Bali. Jadi karena Puncak itu udaranya lebih dingin daripada di Bali, karena Bali itu ada di pantai, jadi bangunan yang ideal untuk di Puncak itu jendela itu lebih tertutup, kacanya juga tebal. Itu biar apa sih? Biar isi dalam rumah itu lebih hangat gitu, dan insulasinya itu juga maksimal. Sebaliknya kalau di Bali itu karena mereka dekat pantai, mereka juga lebih panas. Sebaiknya desainnya itu jendelanya itu lebih besar dan terbuka, terus juga banyak ventilasi, biar sirkulasi udaranya itu juga maksimal, dan juga gunakan material yang ringan agar lebih mudah, agar suhu itu lebih mudah tersebar gitu, nggak menetap di dalam satu ruangan tersebut. Oke. Nah, sekarang ada kesimpulan cuaca dan iklim. Nah, dari kasus-kasus yang tadi udah saya kasih ke kalian, nah kita tuh bisa melihat bahwa memahami cuaca dan iklim bukan hanya untuk ilmuwan, tapi juga penting nih untuk keputusan sehari-hari yang mempengaruhi keselamatan, ekonomi, dan kenyamanan kita. Nah, ini buat reminder aja kalau cuaca itu kondisi atmosfer jangka pendek, misalnya kayak hujan, panas, angin gitu. Nah, sedangkan iklim itu pola cuaca rata-rata jangka panjang di suatu daerah. Kayak tadi, kalau musim hujan itu kan bulan Oktober sampai April, sedangkan musim kemarau itu dari April sampai Oktober. Nah, yang ketiga itu ada adaptasi. Seperti yang sudah dijelaskan di kasus 2, adaptasi ini penting, apalagi buat kayak petani untuk menghadapi perubahan dan tantangan alam gitu, agar tidak sering gagal panen lah. Oke, sekian dari saya. Mungkin
apa sih inti hubungan cuaca atau iklim sama hidup kita? Boleh Bapak, saya Bapak. Boleh, silahkan. Tadi kesimpulan cuaca dan itu kaitannya dengan kehidupan kita kan Pak. Ya, betul. Nah kalau cuaca itu bisa bikin rencana harian kita itu berubah-ubah nggak sesuai rencana. Tapi kalau iklim bikin kita harus bisa menyesuaikan cara hidup untuk mengantisipasi iklim selanjutnya. Oke, terima kasih aja udah menjawab. Tepuk tangan dulu untuk aja. Oke, sebagai penutup saya mau kasih renungan dulu nih ke kalian karena kita tadi udah bicara soal pola iklim teratur, kayak hujan bulan sekian, kemarau bulan sekian. Nah, tapi sadar nggak sih kalau sekarang tuh pola itu makin acak, jadi nggak kayak yang sebelumnya kayak musim kemarau kapan, musim hujan kapan. Nah, jadi kadang tuh panas banget, kan juga hujan badai tiba-tiba kayak kemarin kan, padahal hari kemarin itu panas. Nah, itu yang kita sebut perubahan iklim. Nah, tugas kalian sebagai generasi masa depan bukan cuma hafal nih bedanya cuaca dan iklim, tapi juga mulai berpikir gimana sih caranya kita hidup biar nggak bikin iklim makin rusak. Nah, mulai dari hal kecil kayak kurangi plastik, hemat listrik, karena kalau iklim rusak yang susah kan siapa? Kita juga, katanya gagal panen, terus juga cuacanya jadi ekstrim terus. Nah, jadi minggu depan kita akan bahas lebih dalam soal atmosfer karena materi kita yang kaitan antara cuaca dan iklim sudah selesai. Kita bakal cari tahu kenapa